Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani, anggota dari kelompok 5, ingin menjelaskan materi terkait manajemen sumber daya manusia pada pertemuan kuliah ke-7 di mata kuliah Etika Bisnis. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu manajemen sumber daya manusia? Menurut Mondi tahun 2008, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategi, etis, dan bertanggung jawab sosial. Sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang tenaga kerjanya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Kemudian ada tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada tujuan organisasi, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan kemasyarakatan, dan yang keempat tujuan personal. Yang pertama, tujuan organisasional. Memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasi. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan terkait hal-hal SDM. Yang kedua, tujuan fungsional. Menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah tujuan kemasyarakatan. Bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal membantu para karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, diperhatikan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Fungsi MSDM Witter dan Depi 1996. Persiapan dan stepping seleksi. Analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen seleksi, pengembangan dan evaluasi, orientasi, penempatan, dan PHK, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja, kompensasi dan seleksi, upah atau gaji, insentif, tunjangan dan layanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan, hubungan kekaryawanan dan audit, hubungan kekaryawanan, hubungan serikat pekerja dan manajemen, dan audit dan MSDM. Selanjutnya, penyediaan staf. Penyediaan staf atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, penyediaan staf mencakup yang pertama, analisis jabatan, yang kedua, perencanaan SDM, yang ketiga, perekrutan dan seleksi. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM atau Human Resource Development atau disebut juga HRD adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian. Di dalam MSDM memiliki kompensasi yang dimana kompensasi mencakup seluruh imbalan
yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang diantaranya yang pertama, kompensasi finansial langsung atau bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Sedangkan kompensasi yang kedua, finansial tidak langsung atau tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan fisik di mana orang tersebut bekerja. Selanjutnya, ada kesehatan dan keselamatan di dalam MSDM. Keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan kesehatan merupakan terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Perusahaan memiliki hubungan kekaryawanan dan perburuhan, di mana suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Nah, aktivitas sumber daya manusia yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Dari yang disampaikan oleh rekan saya, kesaling terhubungan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Seluruh bidang fungsional manajemen sumber daya manusia saling terhubung erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Beberapa contoh. Yang pertama, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuat waktu, tenaga, dan uang jika kompetensi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Kedua, sistem kompetensi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Faktor lingkungan luar lingkup organisasi yang mempengaruhi sumber daya manusia suatu perusahaan. Yang pertama, pasar tenaga kerja, geografis, jumlah, perubahan. Kedua, pertimbangan hukum, undang-undang, perda, hak tiap negara. Ketiga, masyarakat, norma masyarakat harus dipatuhi perusahaan. Keempat, serikat kerja, para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Kelima, mempengaruhi saham. Pemegang saham mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen karena mempertimbangkan proyek masa depan, biaya, pemasukan, keuntungan masyarakat sekitar. Persaingan dalam berbagai bidang, produk, jasa, pasar, tenaga kerja. Pelanggan, penuntut barang atau jasa dengan kualitas baik serta pelayanan setelah pembelian penggunaan jasa. Teknologi, perubahan cepat yang mengharuskan sumber daya manusia mengejar posisi tenaga kerja bergeser. Ekonomi suatu booming vs buruk. Peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak diramalkan terjadinya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kata-kata kurang menyenangkan atau baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.